Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ningsih dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir STI Persis Garut semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu. Ada 3 pembahasan mengenai filsafat ilmu. Yang pertama, ruang lingkup filsafat ilmu. Yang kedua, sejarah perkembangan sains barat dan Islam. Dan yang ketiga, perbedaan sains barat dan timur. Yang pertama, ruang lingkup filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu, baik ditinjau dari sudut ontologis, epistemologis, maupun aksiologis yang dilakukan secara mendalam, sistematis, dan spekulatif. Filsafat ilmu juga diartikan dengan ilmu yang mengkaji seluk-beluk dan tata cara memperoleh pengetahuan, sumber pengetahuan, serta metode dan pendekatan yang digunakan untuk mendapat pengetahuan yang logis dan rasional. Yang mencakup ke dalam ruang lingkup filsafat ilmu yaitu ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Yang pertama, ontologi ilmu. Apa itu ontologi ilmu? Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, on dan ontos, yang artinya ada atau keberadaan, dan logos artinya studi atau ilmu tentang. Dengan demikian, ontologi berarti pengetahuan tentang yang ada. Dalam studi filsafat, terma ontologi seringkali dikaitkan dengan metafisika. Bahkan menurut Antoni Flew dikatakan bahwa ontologi merupakan cabang dari metafisika yang menaruh perhatian pada studi tentang hakikat yang ada. Secara lebih spesifik, Jujun Surya Sumantri menyatakan bahwa bidang telaah filsafat yang bernama metafisika ini merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafati, termasuk pemikiran ilmiah. Meski memiliki definisi yang sangat beragam, paling tidak ada 3 komponen yang harus ada pada ilmu. 3 komponen itu meliputi 1. Aktivitas berpikir ilmiah, yaitu proses. Yang kedua, metode ilmiah, yaitu metode. Dan yang ketiga, kumpulan pengetahuan, yaitu produk. 3 komponen ini merupakan satu kesatuan logis yang mesti ada secara berurutan. Kesatuan aktivitas berpikir, metode, dan pengetahuan menunjukkan bahwa ilmu dapat juga dipahami sebagai proses atau aktivitas penelitian, kemudian prosedur yaitu metode ilmiah, kemudian yang terakhir produk yaitu pengetahuan yang sistematis. Dengan demikian, ilmu dapat didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang telah teruji kebenarannya dan diakui konsistensi dan validasinya, serta dikembangkan berdasarkan metode ilmiah dan pemikiran logis. Sementara itu, Endang Saifuddin Ansori membagi pengetahuan menjadi 4 golongan. Yang pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan tentang hal-hal yang biasa atau pengetahuan sehari-hari. Inilah yang disebut pengetahuan. Yang kedua, pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang memiliki sistem dan metode tertentu. Inilah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Disebut juga ilmu pengetahuan ilmiah atau disingkat dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, pengetahuan filosofis, semacam ilmu yang istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak terjawab oleh ilmu-ilmu biasa. Inilah yang dinamakan dengan filsafat. Yang terakhir, keempat, pengetahuan teologis, yakni pengetahuan keagamaan, pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang pemberitahuan wahyu dari Tuhan. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang epistemologi ilmu.
Apa itu epistemologi ilmu? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos artinya ilmu atau informasi. Dalam bahasa Yunani, episteme berarti knowledge atau science. Epistemologi biasa didefinisikan sebagai teori tentang pengetahuan atau disebut dengan theory of knowledge. Nah, epistemologi juga dipahami sebagai pengetahuan tentang pengetahuan. Epistemologi sebagai theory of knowledge dapat dipahami cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, peranggapan-peranggapan, dan dasar-dasarnya serta reliabilitas umum yang dapat digunakan untuk mengklaim bahwa sesuatu itu adalah ilmu pengetahuan. Secara lebih spesifik, yang dimaksud epistemologi dalam kaitan dengan filsafat ilmu adalah epistemologi ilmu yang sering disebut metode ilmiah. Hal itu sejalan dengan pendapat Ahmad Tasir yang mengatakan bahwa telaah epistemologi selalu berkaitan dengan 3 persoalan, yakni objek filsafat atau yang dipikirkan, yang kedua cara memperoleh pengetahuan atau metode, dan yang ketiga mengenai teori tentang kebenaran. Nah, pertama, persoalan epistemologi yakni objek filsafat, maka itu sangat bergantung pada apa yang dipikirkan. Jika yang dipikirkan adalah ilmu pengetahuan yang ilmiah, maka berarti objeknya adalah filsafat ilmu. Jika yang dipikirkan adalah etika, maka berarti objeknya adalah filsafat etika, dan begitu juga seterusnya. Yang kedua, persoalan epistemologi berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan. Yang dimaksudkan pengetahuan dalam hal ini adalah jenis pengetahuan yang bersifat khusus dan yang dapat diandalkan. Jenis pengetahuan ini dinamakan ilmu pengetahuan ilmiah atau disingkat dengan ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, epistemologi berkaitan dengan berbagai teori tentang kebenaran. Misalnya, dipertanyakan apa kriterianya dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Beberapa pertanyaan ini mengantarkan pada pembahasan tentang teori-teori kebenaran dalam filsafat, seperti rasionalisme, empirisme, dan pragmatisme. Selanjutnya, mengenai aksiologi ilmu. Apa itu aksiologi ilmu? Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios berarti nilai dan logos berarti ilmu atau teori. Dengan demikian, aksiologi berarti teori tentang nilai, value atau valuation. Nah, aksiologi juga diartikan teori tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan. Lawrence Bagus merangkum beberapa pengertian dari aksiologi. Pertama, aksiologi adalah analisis nilai-nilai. Arti analisis adalah membatasi arti, ciri-ciri, asal, tipe, kriteria, dan status epistemologis dari nilai-nilai tersebut. Kedua, aksiologi merupakan studi yang menyangkut teori umum tentang nilai atau studi yang berkaitan dengan segala yang bernilai. Ketiga, aksiologi adalah studi filosofis tentang hakikat nilai-nilai. Dalam pembahasan filsafat, aksiologi berkaitan dengan pertanyaan, apakah kegunaan ilmu itu? Nah, pertanyaan ini penting karena sejujurnya ilmu telah banyak memberi manfaat dalam kehidupan manusia. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan sains barat dan Islam. Sebenarnya, pengalaman manusia sudah berkembang sejak lama. Yang dapat dicatat dengan baik ialah sejak tahun 600-an sebelum Masehi. Yang mula-mula timbul agaknya ialah pengetahuan filsafat, dan hampir bersamaan dengan itu berkembang pula pengetahuan sains dan pengetahuan mistik.
Nah, perkembangan sains itu didorong oleh paham humanisme. Paham humanisme inilah paham filsafat yang mengajarkan bahwa manusia mampu mengatur dirinya dan alam. Karena sejak zaman dahulu, manusia telah menginginkan adanya aturan untuk mengatur manusia. Tujuannya ialah agar manusia itu hidup secara teratur. Karena kehidupan yang teratur itu diperlukan aturan. Nah, manusia juga perlu aturan untuk mengatur alam. Sementara manusia tidak mau dipersulit oleh alam, bahkan manusia ingin alam itu mempermudah kehidupannya. Karena itu harus ada juga aturan untuk mengatur alam. Nah, menurut mereka, aturan itu harus dibuat berdasarkan dan bersumber pada sesuatu yang ada pada manusia. Alat itu adalah akal. Mengapa akal? Pertama, karena akal dianggap mampu. Kedua, karena akal pada setiap ruang bekerja berdasarkan aturan yang sama. Aturan itu adalah logika alami yang ada pada akal setiap manusia. Akal itulah alat dan sumber yang paling dapat disepakati. Maka dari itu, humanisme melahirkan rasionalisme. Rasionalisme ialah paham yang mengatakan bahwa akal itulah pencari dan pengukur pengetahuan. Pengetahuan dicari dengan akal, temuannya diukur akal pula. Dicari dengan akal ialah dicari dengan berpikir logis. Diukur dengan akal artinya diuji apakah temuan itu logis atau tidak. Bila logis, maka berarti benar. Bila tidak, berarti salah. Nah, dengan akal itulah aturan untuk mengatur manusia dan alam itu dibuat. Ini juga berarti bahwa kebenaran itu bersumber pada akal. Dalam proses pembuatan aturan itu, ternyata temuan akal itu seringkali bertentangan. Kata seseorang ini logis, tetapi kata orang lain itu logis juga. Padahal ini dan itu tidak sama, bahkan kadang bertentangan. Nah, jadi apa yang diperoleh dari kenyataan itu? Yang diperoleh ialah berpikir logis tidak menjamin diperolehnya kebenaran yang disepakati. Padahal aturan itu seharusnya disepakati. Kalau begitu, diperlukan alat lain. Nah, alat itu adalah empirisme. Empirisisme ialah paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti empiris. Nah, dengan empirisme inilah aturan untuk mengatur manusia dan alam itu dibuat. Tetapi nanti dulu, ternyata empirisisme itu masih memiliki kekurangan. Kekurangan empirisisme ialah karena ia belum terukur. Empirisisme hanya sampai pada konsep-konsep yang umum. Misalnya, kata empirisisme, air kopi yang baru diseduh ini panas. Nyala api ini lebih panas dan besi yang mendidih ini sangat panas. Nah, karena belum terukur, jadi masih diperlukan alat lain. Alat lain yaitu positivisme. Positivisme mengajarkan bahwa kebenaran ialah yang logis, ada bukti empirisme yang terukur. Terukur inilah sumbangan penting positivisme. Jadi, hal panas tadi oleh positivisme dikatakan air kopi ini 80 derajat Celcius, air mendidih ini 100 derajat Celcius, dan besi mendidih ini 1000 derajat Celcius. Nah, meskipun positivisme sudah dapat disetujui untuk memulai upaya membuat aturan untuk mengatur manusia dan mengatur alam, kata positivisme itu masih memerlukan alat lain. Alat lain itu adalah metode ilmiah. Metode ilmiah mengatakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, lakukan langkah berikut, yaitu logiko-hipotetiko-verifikatif. Maksudnya, mula-mula buktikan bahwa itu logis,
Kemudian ajukan hipotesis berdasarkan logika itu. Kemudian lakukan pembuktian hipotesis itu secara empiris. Dengan rumus metode ilmiah inilah kita membuat aturan itu. Metode ilmiah itu secara teknis dan rinci menjelaskan dalam satu bidang ilmu yang disebut metode riset. Metode riset inilah menghasilkan model-model penelitian. Nah, model-model penelitian inilah yang menjadi instansi terakhir dan memang operasional dalam membuat aturan untuk mengatur manusia dan alam tadi. Nah, kalau bisa dirincikan sebagai berikutnya urutan perkembangan sains. Jadi mula-mula dari paham humanisme melahirkan paham rasionalisme, kemudian empirisme, kemudian positivisme. Positivisme ini menghasilkan metode ilmiah dan metode riset, menghasilkan model-model penelitian yang mana model-model penelitian inilah menjadi hasil akhir dalam mengatur aturan manusia dan alam. Nah, kemudian yang ketiga, perbedaan sains barat dan timur. Ini adalah pembahasan terakhir. Nah, di sini saya mengambil 4 kategori. Yang pertama, pengetahuan. Dalam filsafat barat menekankan akal budi dan pemikiran yang rasional, sedangkan filsafat timur lebih menekankan hati daripada akal budi. Kemudian yang kedua, mengenai cita-cita hidup. Dalam filsafat barat menganggap mengisi hidup dengan bekerja dan bersikap aktif sebagai kebaikan tertinggi, sedangkan cita-cita filsafat timur adalah harmoni, yaitu tentang ketenangan dan kedamaian hati. Yang ketiga, mengenai sikap terhadap alam. Kalau filsafat barat menjadikan manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek, filsafat timur menjadikan harmoni antara manusia dengan alam sebagai kunci. Bisa juga sebaliknya, filsafat timur bisa menganggap manusia sebagai objek dan alam sebagai subjek. Kemudian yang terakhir, status manusia. Filsafat barat amat menekankan status manusia sebagai individu dengan segala kebebasan, dan masyarakat tidak bisa menghilangkan status manusia dengan kebebasannya itu. Sedangkan filsafat timur menekankan martabat manusia tetapi dengan penekanan yang berbeda, sehingga manusia ada bukan untuk dirinya, melainkan ada dalam solidaritas dengan sesamanya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk like dan komentarnya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.